Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat sore. Selamat kita beribadah di sore hari ini. Mari bersama-sama kita persiapkan hidup kita. Kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah sore hari ini. Mari bersama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan di sore hari ini Kau berikan kami waktu untuk kami datang kepadamu, untuk kami memuji, mempermuliakan namamu, untuk kami menyembahmu Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biar kuasa-Mu menolong hidup kami. Biar kuasa urapan Roh Kudus-Mu yang menolong setiap pribadi kami Tuhan, untuk kami bisa mendengar, untuk kami bisa memuji, untuk kami bisa menyembah-Mu Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, para pelayan-pelayan-Mu, baik singer, pemain musik multimedia, hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biar dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami boleh melakukan, kami boleh mendengar akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu, Kau memberkati dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa hidup kami ini. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih setia-Mu, buat segenap kemurahan-Mu yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembah percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Hidupku. Mari bersama kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu,
percaya Kau ada bagiku Tuhan. Ku percaya. Haleluya. Ada bagiku Bapakku, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Haleluya Yesus, mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang kepada-Mu. Kami sembah syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau ada bagi kami, Engkau ada bagiku. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, segala kebesaran hanya bagi-Mu, segala keagungan hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah ada buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kerajaan
Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Haleluya. Biar pada sore hari ini Tuhan, hanya kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Hanya kuasa-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Pula di kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Biar kehendak-Mu saja yang terjadi. Biar kerajaan-Mu saja Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua untuk bisa mendengar firman-Mu, sehingga kami bisa mengerti akan kehendak dan rencana hamba-Mu yang kecil, tidak berdaya ini Tuhan. Mohon kuasa urapan Roh Kudus-Mu, Kau taruhkan dan urapi hamba-Mu ini dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami naikkan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Saya ucapkan selamat sore buat kita semua. Di kesempatan sore yang indah ini, di waktu yang sudah Tuhan sediakan ini, mari kita bersama-sama untuk
mempergunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Untuk kita di sore hari ini bisa datang kepada Dia. Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan tanpa alasan kalau pada sore hari ini kita datang kepada Tuhan. Bukan tanpa sebab kita datang di sore hari ini di dalam ibadah kita. Oleh sebab itu, supaya kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kita saat ini tidak berlalu begitu saja, tidak sia-sia. Tapi boleh mari kita pergunakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Kita pergunakan, kita manfaatkan dengan baik. Kita datang kepada Tuhan membawa segenap hidup kita kepada Dia. Kita datang kepada Tuhan dengan seluruh apa yang ada dalam kehidupan kita. Termasuk kondisi keadaan kita. Mungkin pada saat ini ada yang dalam keadaan sukacita, ada yang dalam keadaan senang. Pada sore hari ini ada yang dalam keadaan sangat gembira dalam hidup. Pula ada yang sore hari ini membawa beban berat dalam hidup kita. Ada yang membawa duka dalam hidup kita. Ada yang membawa kesedihan dalam hidup kita. Ada yang membawa persoalan, permasalahan dalam hidup kita. Itulah alasan kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Itu tandanya manusia penuh sekali dengan kekurangan. Itu tandanya manusia perlu sekali pertolongan akan Tuhan. Manusia yang kecil, manusia yang tidak berdaya, manusia yang lemah, memerlukan sekali kekuatan, memerlukan sekali kuasa Tuhan dalam hidup. Tidak salah kalau kita datang kepada Tuhan di sore hari ini membawa banyak persoalan, membawa banyak sekali masalah, membawa banyak sekali beban berat dalam hidup. Tidak salah. Tuhan membuka tangan buat hidup kita. Tuhan membuka selebar-lebarnya untuk kehidupan kita manusia yang penuh dengan kelemahan ini. Tapi mari bersama-sama di sore hari ini kita datang kepada Tuhan dengan mempersiapkan hidup kita apa yang hendak kita berikan, kita persembahkan kepada Tuhan. Apa yang hendak kita katakan juga kepada Tuhan. Dan terlebih dahulu, apa yang hendak kita dengar perkataan daripada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu banyak alasan, sebab, ataupun yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Sebagai orang yang percaya, tadi pujian, Tuhan ada bagi setiap kehidupan kita. Baik itu yang sukacita lemah, yang miskin, yang dalam kekurangan. Baik, bersama kita akan membaca di Injil Matius. Mungkin Bapak Ibu sekalian semua sudah hafal dengan ayat ini. Tapi mari kita bersama
untuk mencocokkan hidup kita dengan apa yang Tuhan mau. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi apa? Tetapi terlebih dahulu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Pada kesempatan sore hari ini, kalau kita datang kepada Tuhan, mungkin kalau yang membawa sukacita, gembira, tidak ada masalah, oke. Tapi bagaimana kita yang dalam kondisi lemah, tidak kuat, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan, dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Boleh kita datang kepada Tuhan, membawa semuanya kepada Tuhan. Tuhan membuka tangan, tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang terlebih dahulu kita dulukan. Mencari kerajaan Allah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita boleh membayangkan bagaimana sih kerajaan Allah. Bagaimana megahnya kerajaan Allah. Bagaimana kuasanya kerajaan Allah. Bagaimana luar biasanya, hebatnya kerajaan Allah buat hidup kita. Sudah banyak kita mendengar, sudah banyak kita mengerti akan kerajaan Allah yang disediakan buat kita orang-orang percaya. Kerajaan Allah sudah disediakan buat kita. Orang yang sudah percaya, orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Bagaimana? Apakah kita memang benar-benar memerlukan kerajaan Allah itu sendiri? Kalau kerajaan dunia, mungkin kerajaan yang kita tahu di negara Inggris begitu megah, begitu besar, ya. Di dalam kerajaan itu tersedia berbagai macam kebutuhan hidup. Di dalam kerajaan itu banyak sekali para pelayan-pelayan yang melayani. Di kerajaan itu pun tersedia fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Belum lagi ada kendaraan atau yang bisa dikendarai untuk berkeliling daripada kerajaan. Itu yang ada di dunia. Itu yang ada sekarang. Tapi bagaimana kerajaan Allah itu? Buat orang yang percaya seperti kita ini, buat orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dimenangkan, bagaimana kita memberi tanggapan, memberi tanggapan akan kerajaan Allah ini. Kalau kerajaan dunia yang begitu luar biasanya, kalau kerajaan dunia begitu mewahnya, terlebih kerajaan Allah buat kita orang yang percaya. Sungguh lebih dari itu. Sungguh lebih dari kerajaan dunia. Segala fasilitas, segala yang ada
bahkan kehidupan kekal buat kita orang-orang yang percaya tersedia buat kita. Pada kesempatan sore hari ini, mari kita merindukan suasana kerajaan surga itu ada dalam kehidupan kita. Kalau kerajaan dunia begitu ramai, begitu senangnya, tetapi terlebih itu di kerajaan Allah. Sukacita itu luar biasa, sukacita itu tiada hentinya. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan, tidak ada duka cita. Tetapi semuanya itu sangat luar biasa dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mohon kepada Tuhan untuk bisa menghadirkan kerajaannya dalam hidup kita. Pada kesempatan sore hari ini, bagaimana sikap kita? Kalau kita yang mengharapkan kerajaan Allah ini merasa sudah memiliki, merasa sudah mampu, merasa sudah bisa, merasa sudah besar, merasa sudah kuat. Di pasal yang kelima ayat yang ketiga saya coba baca di Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Jadi orang yang miskin di hadapan Allah. Bukan kita miskin secara jasmani, tidak punya uang atau dalam kondisi yang bagaimana ya. Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Tetapi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang merasa perlu akan pertolongannya. Yang merasa perlu akan kuasanya. Yang merasa perlu akan kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. Menjadi miskin di hadapan Allah. Tidak merasa mampu, tidak merasa kuat, tidak merasa bisa di hadapan Allah. Benar-benar kita merasa miskin di hadapan Allah. Siapa kita manusia yang hanya bisa hidup di dalam dunia dengan mengandalkan darah dan daging ini saja. Begitu lemah sekali. Tetapi mari, meskipun kita dalam keadaan lemah dalam daging ini, tetapi kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan dengan merasa lemah di hadapan Tuhan. Merasa kecil di hadapan Tuhan. Merasa perlu di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bukan hanya sikap miskin di hadapan Allah. Bukan hanya sikap memerlukan di hadapan Allah. Tetapi ada sikap lain, sikap yang lain yang sangat juga diperlukan. Yaitu sikap seperti anak kecil. Kalau dibaca di dalam Lukas 18 ayat yang ke-16. Lukas 18 ayat yang ke-16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab, saya ulang, sebab
Orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Seperti anak-anak kecil itu. Hidup kita benar-benar di hadapan Allah. Merasa kecil. Merasa tak berdaya. Merasa tak mampu di hadapan Allah. Tuhan Yesus sudah katakan. Orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Bagaimana kehidupan kita? Mau terjamin kehidupan kita nanti untuk masuk dalam kerajaan Allah? Untuk menerima segala fasilitas dari Allah? Untuk menerima sukacita daripada Allah? Untuk menerima kehidupan kekal daripada Allah? Seperti anak kecil. Seperti orang miskin, kita datang kepada Dia. Lagi, kita juga jangan menoleh ke belakang. Apa yang sudah kita lalui, apa yang sudah kita perbuat, jangan kita menoleh ke belakang. Jangan kita perbuat lagi perbuatan kita yang lalu. Perbuatan yang sudah kita tinggalkan. Perbuatan yang sudah di belakang kita. Di dalam Injil Lukas 9 ayat yang ke-62. Jangan kita menoleh ke belakang. Mari kita arahkan pandangan kita. Kita arahkan tujuan kita. Kita fokus ke depan. Yaitu pribadi Tuhan sendiri. Dalam kerajaan Allah. Kita membawa hidup kita pada suatu tujuan yang benar. Pada suatu tujuan yang tidak salah. Pada suatu tujuan untuk hidup kita. Menjadi suatu kehidupan yang membahagiakan. Ada lagi. Kehidupan yang harus dilahirkan kembali. Kita baca di dalam Injil Yohanes. Pasal yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak dilahirkan dari air dan roh. Dari firman dan rohnya. Firman Tuhan sudah kita dengar. Firman Tuhan sudah sering kita makan. Sudah sering. Mari. Kita tetapkan hidup kita. Untuk kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Loh, bagaimana dengan kehidupan kita yang sekarang? Tidak salah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita datang kepada Tuhan supaya kehidupan kita menjadi mulia. Supaya kehidupan kita tidak kekurangan. Tidak salah. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Kerajaan Allah itu bukan soal apa yang kita makan sekarang ini. Bukan apa yang kita minum sekarang ini. Tapi terlebih daripada itu. Yang sifatnya rohani dalam kehidupan kita. Yang sifatnya rohani dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati, kehidupan kita. Untuk kita bawa kepada Tuhan. Untuk kita bisa Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Kerajaan surga. Dan nantinya juga kita bisa mendapatkan bagian dalam kerajaan surga itu sendiri. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Memang kita saat ini masih hidup dalam
dunia, masih bisa merasakan sakit, masih bisa merasakan lemah. Tapi mari kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah itu sendiri. Bukan hanya sekedar angan-angan, tapi nantinya kita tidak bisa mendapatkan. Tapi mari kita tetapkan hidup kita, kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Bahwa aku perlu, aku butuh akan kerajaan Allah itu sendiri dalam hidup kita. Yang merasa tidak mampu, merasa kecil, dan tidak mempertimbangkan apa, atau tidak menoleh, tidak melakukan hal-hal yang di belakang yang sudah kita lakukan, dan itu mendukakan hati Tuhan. Tetapi mari kehidupan kita bisa kita bawa, dipimpin oleh firman Tuhan dan Roh Kudus-Nya. Sebab perkara ini bukan perkara jasmani, bukan hanya perkara makan dan minum. Bukan hanya perkara jasmani, tetapi yang rohani. Sebab kalau kita pingin kaya, tidak salah. Tetapi bukan di gereja tempatnya. Kalau pingin kaya, ya kerja. Kerja keras. Buat pekerja. Buat pengusaha ya, berusaha sekuatnya. Tapi libatkan Tuhan dalam hidup kita. Libatkan Tuhan dalam segala perkara dalam hidup kita. Bukan kekayaan kita datang kepada Tuhan. Bukan karena kekayaan kita datang kepada Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita mencari kerajaan. Dan semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Mari para pelayan untuk mempersiapkan diri. Kita bawa segala hidup kita kepada Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, kita membaca di suratan 1 Korintus. Surat 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita membaca ayat yang ke-50, 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dari apa yang tidak binasa. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pada saat ini mungkin kita memerlukan kuasa pertolongannya. Kita membutuhkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita memerlukan dari hidup kita yang lemah, yang kecil ini. Untuk kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah yang sudah disediakan buat kita. Jangan lewatkan kesempatan. Jangan lewatkan waktu yang ada Tuhan sediakan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, seberapa berat masalah persoalan dalam hidup kita, serahkan semua kepada Tuhan. Tetapi yang terlebih dahulu, mari kita cari kerajaan Allah dalam hidup kita. Tuhan menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Dan semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tidak ada rasa khawatir akan kuasa Tuhan. Tidak ada rasa khawatir akan pertolongan Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita.
Tuhan memperhatikan setiap kehidupan kita pada sore hari ini. Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita satu persatu. Tuhan, tolong kami yang lemah ini, kami yang penuh cacat, kami yang penuh dengan kekurangan ini. Kami membutuhkan pertolongan kuasa-Mu Tuhan, ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kita akan pujikan. Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga agung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari sidang jemaat, katakan dari hati. Perhatikanlah bunga agung di ladang, Tuhan hiasi bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu,
saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari Engkau yang perlu Tuhan, mari Engkau yang perlu Tuhan, mari Engkau yang perlu menangis kepada Tuhan. Tuhan akan dengar setiap seru kita. Haleluya. yang tahu segala tangis kami Tuhan di hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan. Sekali lagi dengan iman kau katakan, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
sudah memperhatikan setiap sidang jemaat-Mu di kesempatan sore hari ini. Kau tahu setiap pribadi yang merindukan akan kuasa, yang memerlukan akan pertolongan-Mu, yang membutuhkan akan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami manusia yang tidak ada kemampuan ini, manusia yang lemah ini Tuhan. Mohon kekuatan dari-Mu Tuhan. Khususnya kami sidang jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang ada di Ebenezer Mojokerto ini Tuhan. Begitu banyak yang menjadi pergumulan dari setiap pribadi kami Tuhan. Masih banyak hal-hal yang kita perlukan dalam hidup kami ini Tuhan. Khususnya untuk sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap pribadi kami. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di sini. Biar mereka Engkau pakai Tuhan. Kami Engkau pakai Tuhan. Dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau pakai hidup kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melayani-Mu Tuhan. Dengan segala kelemahan kami, dengan segala ketidakmampuan kami. Kami melayani-Mu dengan segala kekurangan kami Tuhan. Tapi Engkau cukupkan kami Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan. Engkau berikan kami pengurapan yang dari Roh Kudus-Mu itu Tuhan. Untuk kami sidang jemaat-Mu, para pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Kau memberkati Ibu Gembala Tuhan. Kau tahu segala apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu ini. Kau tahu apa yang sudah dipergumulkan dalam hidupnya ini Tuhan. Engkau tahu hidupnya sudah diberikan kepada Engkau Tuhan. Untuk melayani-Mu di tempat ini Tuhan. Biar melalui Ibu Gembala ini Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pertolongan atas hidupnya Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kesehatan dalam hidupnya Tuhan. Berikan hikmat, marifat di dalam menggembalakan kami sidang jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan. Pula Tuhan kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang lain Tuhan. Para pelayan-pelayan-Mu yang sudah Engkau tetapkan di tempat ini Tuhan. Oh haleluya. Untuk Bapak Yusak Maleta, untuk Bapak Hendra Wijaya, untuk hamba-Mu Bapak Samuel, untuk hamba-Mu Bapak Stephen dan yang lain-lain Tuhan. Kiranya Engkau perlengkapi, Engkau bawa hidup mereka untuk dimasuk dalam pelayanan ini dengan kekuatan yang dari-Mu, dengan pengurapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami sidang jemaat-Mu di tempat ini merasakan kuasa-Mu, merasakan mukjizat-Mu dalam hidup kami, merasakan berkat itu melimpah dalam kehidupan kami. Istimewa berkat rohani dalam hidup kami ini Tuhan. Kami menyerahkan para pelayan-pelayan-Mu yang lain Tuhan. Baik guru-guru sekolah minggu, anggota Sankur, pemimpin pujian, singer, pemain musik, penerima tamu kolektor Tuhan. Juga Engkau pakai mereka satu persatu Tuhan. Para Tuhan multimedia juga Engkau pakai mereka Tuhan. Sound system juga mereka pakai Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga suasana surgawi itu ada dalam kehidupan kami di tempat ini. Di dalam setiap ibadah kami di tempat ini Tuhan. Ada sukacita yang sungguh mempermuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau memberkati setiap anggota sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Yang belum masuk di dalam pelayanan Tuhan, kiranya Kau berikan juga kemurahan buat mereka, sehingga mereka bisa mengambil kesempatan, bisa mengambil Tuhan pelayanan-pelayanan ini untuk bisa mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap program kerja kami juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau campur tangan, Engkau memimpin setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu yang sudah mengerjakan ini Tuhan. Baik untuk Tuhan sekolah minggu itu sendiri Tuhan, untuk kaum wanita juga Tuhan, untuk kami semua Tuhan.
Biar Tuhan melalui hamba-hambamu pelayan doa juga Tuhan, kiranya Engkau memakai mereka, memberkati mereka satu persatu Tuhan. Untuk setiap rencana pekerjaan yang kami lakukan juga Engkau memberkati. Untuk Tuhan pada sore hari ini, untuk pekerjaan-Mu, renovasi gereja yang masih belum terselesaikan Tuhan, memohon kemurahan-Mu, memohon campur tangan-Mu, supaya Engkau memberkati dan Engkau menyelesaikan pekerjaan ini secara tuntas melalui tangan-tangan yang sudah melakukan pekerjaan ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kekuatan kepada kami. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pula kami serahkan kondisi keadaan gereja kami ini Tuhan. Biar Engkau jauhkan dari segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan. Kuasa si setan, si iblis yang mengganggu kami, tangan-tangan jahil, semuanya kuasa kejahatan apapun Tuhan, biar Engkau halaukan mereka dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kau usirkan mereka, halaukan mereka, dan Kau berikan perlindungan kami kepada kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, darah Yesus yang menutup bungkus atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekaligus Tuhan kami menyerahkan keamanan Tuhan yang ada di sekeliling gereja ini juga. Biar Tuhan memberikan penyertaan, pembelaan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang mengerjakan semuanya ini. Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap hati kami. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati. Jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gendar, hiburlah lewat lembah yang gelap, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Mari sidang jemaat saya untuk bangkit berdiri. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, haleluya. Dengan penuh ucapan syukur kita pujian. Jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat
Terima kasih buat berkat-Mu dalam hidup kami. Di sore hari ini Tuhan, begitu banyak yang hendak kami katakan kepada Engkau. Begitu banyak hal yang kami serukan kepada Engkau. Tetapi terbatas sekali apa yang menjadi lidah mulut kami. Tapi Engkau tahu segala keperluan, kebutuhan daripada hidup kami. Masing-masing pribadi Tuhan, Kau memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak istri suami kami, memberkati orang tua kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami juga Tuhan, memberkati sekolah kami. Terima kasih Bapa, Kau sudah memberkati dan memimpin ibadah kami di sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka hati kita. Kita terima berkat dan anugerah dari Allah Bapa. Di dalam cintanya Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan kuasa Roh Kudus, menyertai kita dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua.